Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI dan juga Ibu Nimas Dian Maisara SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Awira Melasana Putri dengan NIM C1C025201 dari Ruang 11. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai SPP atau Surat Pemberitahuan dan SSP, yaitu Surat Setoran Pajak. Dalam pelaporan perpajakan, wajib pajak baik orang pribadi maupun badan itu menggunakan Surat Pemberitahuan atau SPP. SPP itu terdiri dari SPP masa dan juga SPP tahunan. Telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPP tahunan adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak. Badan, batas waktu penyampaian SPP tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara surat setoran pajak atau SSP adalah bukti bahwa wajib pajak telah membayar atau menyetorkan pajak ke kas negara melalui formulir atau metode lain. SSP dapat dikirim melalui tempat pembayaran seperti pos, bank BUMN, BUBD, dan lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian dari SPP dan juga jenis-jenisnya. Jadi, surat pemberitahuan atau SPP itu merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui SPP ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh informasi mengenai kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian, SPP memiliki peranan penting dalam proses administrasi dan pengawasan perpajakan. Jenis-jenis dari SPP sendiri, itu yang pertama ada SPP masa. SPP masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu setiap bulan. Yang kedua, itu ada SPP tahunan. Jadi SPP tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dalam 1 tahun pajak atau dalam 1 tahun buku. SPP tahunan berfungsi sebagai laporan keseluruhan mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak selama 1 tahun. Baik, di sini ada batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau batas waktu SPP. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Ada batas waktu surat pemberitahuan masa dan juga surat pemberitahuan tahunan. Dimulai dari SPP tahunan dulu. Ini ada sebagian yang saya cantumkan di sini. Itu ada PPh pasal 21 batas akhir penyampaian surat pemberitahuan pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu ada PPh pasal 22 Bea Cukai batas akhir penyampaian SPP-nya 7 hari setelah penyetoran. Lalu ada PPh pasal 22 bendaharawan batas akhir penyampaian SPP 7 hari setelah penyetoran. Ada PPh pasal 23 batas akhir penyampaian SPP itu pada tanggal 20 takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, di sini ada yang SPP tahunannya. Ada yang pertama ada SPP tahunan PPh wajib pajak yang punya NPWP batas akhir penyampaiannya 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak. Lalu yang kedua ada SPP tahunan PPh pasal 21 batas akhir penyampaian 4 bulan setelah batas akhir tahun pajak. Lalu di sini ada surat setoran pajak atau SSP. Menurut seorang ahli perpajakan, Siti Resmi dijelaskan dalam bukunya bahwa surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Oke.
Menurut seorang ahli perpajakan, Mardiasmo, di dalam bukunya disebutkan bahwa SSP tadi berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Jadi itu merupakan fungsi dari SSP. Di sini ada batas waktu pembayaran SSP. Menurut seorang ahli perpajakan, Mardiasmo, di dalam bukunya disebutkan bahwa jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut. Nah, ini juga hanya sebagian yang saya cantumkan. Yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotongan pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua ada PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga ada PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dipotong yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat itu ada PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Baik, itu saja penjelasan materi mengenai SPP atau surat pemberitahuan dan juga SSP, surat setoran pajak, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.